Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sejarah aliran psikologi Islam tentang psikologi humanistik. Sejarah munculnya psikologi humanistik. Awal mula karir psikologi humanistik adalah berangkat dari nuansa psikologi yang ada pada awal abad ke-20 di Eropa dan di Amerika. Psikologi humanistik merupakan salah satu aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an dengan akar pemikiran dari kalangan eksistensialisme yang berkembang pada abad pertengahan. Kehadiran psikologi humanistik muncul sebagai reaksi atas aliran psikoanalisis dan behaviorisme serta dipandang sebagai kekuatan ketiga dalam aliran psikologi. Selanjutnya poin B, cikal bakal pemikiran psikologi humanistik. Munculnya pendekatan psikologi humanistik disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap orientasi behavioristik yang ada dalam psikologi kontemporer. Psikologi humanistik itu sendiri adalah gambaran di mana manusia dipandang sebagai makhluk yang bebas dan bermartabat yang selalu bergerak untuk mengungkap eksistensinya dengan segala potensinya. Jadi, pemikiran yang berhubungan dengan psikologi humanistik adalah psikologi fenomenologi dari Edmund Husserl dan psikologi eksistensial dari Martin Heidegger. Mengenai kedua aliran pemikiran ini, terdapat perdebatan apakah keduanya bersifat independen atau berhubungan. Selanjutnya, pemikiran yang berhubungan dengan psikologi humanistik pertama adalah psikologi fenomenologi. Fenomenologi merupakan aliran pemikiran yang dikembangkan oleh Edmund Husserl pada awal abad ke-20. Psikologi fenomenologi ini fokus pada persepsi manusia terhadap pengalaman-pengalamannya, tidak seperti aliran psikologi lainnya. Psikologi fenomenologi menolak pemisahan antara subjek dan objek atau subjek-objek dualisme. Langridge menyebutkan 4 karakteristik psikologi fenomenologi, yaitu yang pertama, fokus pada pengalaman manusia padanya. Yang kedua, tertarik pada makna dari suatu pengalaman dan sebagaimana makna tersebut terbentuk. Yang ketiga, fokus pada upaya untuk menggambarkan fenomena daripada menginterpretasi atau mengambil kesimpulan sebab akibat. Yang terakhir, mengakui peran peneliti dalam mengkonstruksi fenomena dan semua pengalaman harus dipahami dalam konteksnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Octavia. Psikologi eksistensial. Psikologi eksistensial digagas oleh Martin Heidegger pada tahun 1889 sampai 1976. Selain Heidegger, terdapat beberapa tokoh yang pemikirannya mewakili psikologi eksistensial, antara lain Ludwig Binswanger pada tahun 1881 sampai 1966 dan Rollo May pada tahun 1909 sampai 1994. Menurut Martin Heidegger, makna eksistensi yaitu meyakini bahwa manusia atau subjek merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia atau objek. Heidegger berpandangan bahwa tugas utama manusia bukan bagaimana terhubung dan menjalin relasi sosial, tetapi bagaimana menemukan individualitas dan eksistensinya masing-masing. Karakteristik psikologi humanistik. Galsman dan Haddad menjelaskan 3 karakteristik dari psikologi humanistik, yaitu yang pertama, psikologi humanistik menganggap penting pengalaman subjektif seseorang. Pengalaman subjektif harus dipahami dengan baik ketika memahami seseorang.
Psikologi humanistik, data apapun yang dikumpulkan oleh seorang peneliti pasti subjektif. Yang kedua, manusia memiliki kebebasan untuk memilih perilaku dan tidak dibatasi oleh pengalaman masa lalu ataupun batasan-batasan lingkungan yang ada. Yang ketiga, psikologi humanistik mengakui pengaruh makna terhadap perilaku manusia yang bersumber dari nilai-nilai yang diyakini seseorang dianggap mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku. D. Tokoh-tokoh psikologi humanistik. 1. Abraham Maslow. Idenya tentang psikologi humanistik muncul pada saat menjadi kepala Fakultas Psikologi di Brandeis University Waltham, Massachusetts. Psikologi humanistik Maslow merupakan kritik terhadap psikologi yang terlalu fokus pada pasien-pasien yang mengalami gangguan mental. Hierarki kebutuhan. Bagi Maslow terdapat 5 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. 2. Carl Rogers. Ia mendapat gelar master pada psikologi klinis pada tahun 1928 dan gelar doktor pada tahun 1931. A. Teori kepribadian. Dalam membangun teori kepribadiannya, Rogers pun mendasarkan diri pada pengalamannya ketika berinteraksi dengan kliennya. Berdasarkan pengalamannya tersebut, Rogers meyakini bahwa motivasi dasar dalam sistem kepribadian manusia itu adalah dorongan untuk mengaktualisasikan diri. B. Client-centered therapy. Rogers membangun terapi untuk bertugas menyediakan unconditioned positive regard, sehingga terapi dapat membantu klien dalam mengeksplorasi dan menemukan sumber daya yang dimilikinya. Terapi yang dinamai client-centered therapy ini digagas Rogers berdasarkan pengalaman luasnya dalam proses terapeutik. Tokoh psikologi humanistik yang terakhir yaitu Viktor Frankl. Frankl mengatakan bahwa motivasi utama manusia adalah pencarian akan makna. Makna tersebut bersifat unik dan spesifik, yang berbeda dari waktu ke waktu dan merupakan makna spesifik dalam suatu momen tertentu. Setiap orang harus mampu menemukan makna hidupnya masing-masing. Jika makna hidup tersebut tidak ditemukan, maka akan menimbulkan apa yang disebut dengan frustasi eksistensial atau neurogenic neurosis. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.